Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Fauziah dari Prodi Psikologi Islam kelas B semester 3 dengan NIM 23104054. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji perbedaan independent sample. Ini merupakan data uji independent sample bivarian punya saya, yaitu yang membahas tentang variabel X, yaitu tentang perbedaan pengaruh motivasi, dan Y jenis kelamin terhadap siswa ditinjau dari jenis kelamin pada siswa. Nah, ini data yang sudah jadi ya, ini data yang sudah saya olah. Nah, sebelum menjadi data yang seperti ini, saya mengolah datanya terlebih dahulu pada Microsoft Excel. Ini. Nah, sebelum menjadi data seperti tadi, saya mengolahnya terlebih dahulu pada Microsoft Excel. Nah, pada data uji variable independent sample, saya menggunakan data variable 1 pada data kuesioner saya. Nah, di sini saya menggunakan 30 subjek. Nah, pada variabel pertama saya menggunakan 30 subjek. Nah, untuk agar bisa menjadi data independent sample, saya memasukkan ke dalam sini. Nah, variabel pertama tadi saya ganti, saya masukkan seperti ini. Nah, ini P dan L ini maksudnya yaitu perempuan dan laki-laki. Pada data variabel pertama tadi itu kan terdapat 30 subjek. Nah, dari 30 subjek itu terdapat jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, itu saya bedakan menjadi 2. Nah, setelah itu saya jumlahkan. Dari 15 subjek tersebut, datanya saya jumlahkan. Nah, itu menghasilkan ini ya, 256. Maaf, sebentar saya besarkan. Nah, ini 256 dan yang laki-laki berjumlah 243. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, itu yaitu mencari Y kuadrat atau setiap subjek kita kuadratkan. Nah, dengan di sini ini sudah saya jumlahkan ya. Nah, untuk menjadi 196 ini saya rumusnya kan tadi kan Y kuadrat ya. Jadi 196 itu hasil dari 14 saya kuadratkan. Nah, ini terbagi menjadi Y1 dan Y2, maksudnya ini Y1 yang subjeknya berjenis perempuan dan Y2 ini yang berjenis kelamin laki-laki. 196 itu dari 14 kuadrat dan 256 dari 16 kuadrat. Ini sudah saya hitung ya. Nah, yang Y kedua itu 256 itu hasil dari yang subjek yang berjenis kelamin laki-laki. Nih, 16 itu dikuadratkan menjadi 256, 324 itu dari hasil dari 18 kuadrat. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya saya jumlahkan semuanya. 15 subjek ini saya jumlahkan, saya menggunakan rumus sum sama dengan, saya menggunakan rumus ini sama dengan sum. Selanjutnya kita klik buka kurung. Buka kurung. Oke, jika sudah, kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya
4394. Nah, yang ini juga sama dengan sum buka kurung tutup kurung. Nah, hasilnya 3985. Nah, jika sudah mendapatkan data seperti ini, lalu kita pindahkan di Word ya. Nah, ini tadi data saya yang sudah jadi. Nah, sama ya, sama seperti kayak di Excel tadi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil nilai uji variabel independen sampel, kita harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya seperti ini. T sama dengan Y aksen 1 min Y aksen 2 per SY aksen 1 min Y aksen 2. Nah, setelah itu kita mengolahnya seperti ini. Nah, yang pertama tadi kan Y aksen 1. Nah, kita harus mencari nilai Y aksen 1-nya. Y aksen 1 ini yaitu dengan rumus sigma Y1 min N. Nah, keseluruhan Y1 yaitu jumlahnya 256 ini. Kita N-nya data keseluruhan saya yaitu berjumlah 15 sama dengan 17. Nah, sama juga yang kedua, Y aksen 2 sama dengan sigma Y2 per 2, yaitu dibagi N. Nah, 243 ini keseluruhan Y2, 243 ini. Nah, yang N-nya kan data keseluruhan pada Y kedua yaitu 15. Nah, 243 dibagi 15 hasilnya 16. Untuk mencari S Y aksen 1 min Y aksen 2 ini kita harus mencari mulai dari ini ya, ini tahapannya dari bawah. Nah, ini sampel variansi 1 sama yang kedua. Nah, rumusnya sampel variansi 1 yaitu N terus dikali Y aksen 2 min Y2, hasil dari Y2, keseluruhan Y2 dikuadratkan per N kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Nah, N-nya tadi kan N keseluruhan data yang subjek pada yang kedua tadi kan 15 ya. 15. Nah, Y aksen 2 itu hasilnya tadi ini ya, 3985. Nah, kita masukkan di sini. Nah, oke, selanjutnya Y yang kedua, hasil jumlah keseluruhannya Y2 itu 243 ya, 243 kuadrat, dan yang N-nya tadi sama seperti ini 15, jadi 15 kuadrat. Setelah saya hitung jumlahnya ini ya. Nah, ini data yang sudah saya hitung.
sama, yang atasnya juga sama, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada kita mencari standar deviasi antara sampel variansi data yang pertama sama yang kedua ya. Nah, standar deviasi gabungan itu rumusnya n min 1 dikali S1 kuadrat ditambah n min 1 dikali S2 kuadrat per n1 plus n2 min 2. Nah, oke. N di sini kan data keseluruhan subjek ya. Nah, data keseluruhan subjek saya kan tadi kan 15. Nah, di min 1 jadi hasilnya 14. Saya masukkan seperti ini. Nah, yang S1 kuadratnya kan tadi 1,67. Variansinya berjumlah nilainya kan 1,67 ditambah n-nya sama 14. Nah, ini jumlahnya kita masukkan ke dalam sini 3,22. Nah, jadi ini hasil dari sini sampel variansi yang pertama. Nah, yang kedua ini sampel variansi yang kedua ini 3,22 ini. Nah, yang terus N1 ditambah N2 min 2 jadi data keseluruhan subjek 1 15 dan data keseluruhan subjek yang kedua yaitu 15 kurangi 2 hasilnya 1,56365. Nah, oke, jika sudah mendapatkan hasil ini, selanjutnya yaitu mencari deviasi error antara y aksen 1 selisih antara data pertama dengan data kedua, yaitu S y aksen 1 min y aksen 2 sama dengan standar deviasi agar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan kan ini ya 1,56365 itu dari sini. Nah, tadi kan kita sudah menghitungnya ini SP. Nah, jadi jumlah SP-nya ini dari sini dan akar 1 plus 15 yaitu N1 kan data keseluruhan subjek dan yang kedua sama. Terus 1,5635 kita sederhanakan menjadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 kan 2 terus penyebutnya yaitu 15 sama dengan jumlahnya ini. Nah, ini dia. Oke, jika sudah seperti ini kita masuk pada T, yaitu atau uji independen sampelnya ya, yaitu kan tadi rumusnya y aksen 1 min y aksen 2 per S y aksen 1 min y aksen 2 ini tadi ya, selisih antara kedua kelompok pertama dengan data pertama dengan data kedua. Nah, kita masukkan y aksen satunya jumlahnya 17 kita masukkan ke dalam sini. Nah, yang kedua jumlahnya y aksen 2 nya 16. Nah sedangkan ini datanya dari sini 0,57094 hasilnya ini ya.
hasilnya 1,75142. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tetapel. Nah, kita mencari tetapelnya, yaitu tetapel taruh signifikansi dari T alfa 5% sama dengan 0,05. Kenapa kita menggunakan 5%? Yaitu karena kita menguji dua pihak tadi, antara variabel yang berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Maka nilai alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2, hasilnya 0,025. Nah, selanjutnya kita mencari DP, yaitu sama dengan N-2. N ini kan keseluruhan ya antara dua kelompok tadi. Jika digabungkan kan menjadi 30. Nah, 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, sehingga tabelnya kan 0,025 tadi yang atas. Ini itu banding 28. Nah, kita untuk mencari ini itu tadi saya mencarinya pada T tabel golongan 28 itu hasilnya 2,048. Nah, sehingga dihitung tadi yang berjumlahnya 1,75142 dari ini ya. Ini kan terhitungnya tadi. Sedangkan T alfa atau T tabelnya 2,048. Sehingga T hitungnya kurang dari T alfa, maka menolak HO, yaitu 1,75142 kurang dari 2,048 ini. Artinya tidak ada perbedaan pengaruh motivasi antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Sedangkan efek sis itu Y aksen 1 min Y aksen 2 per SP sama dengan 1719, terus 1,82237 sama dengan 0,57. Ini untuk mencari kontribusi antara kohen. Jadi X memiliki kontribusi yang sangat besar berdasarkan kohennya. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.